Bagaimana kalau qomat sudah dikumandangkan, sedangkan makanan sudah siap? Mundurang aja nama meja gitulah. Sudah ada nasinya, ada apa-apanya, gitu. Dibacakan saja qomat. Tapi dengan catatan, qomat yang ia akan salat dengan qomat itu. Bagaimana kalau qomat sudah dikumandangkan, sedangkan makanan sudah siap? Mundurang aja nama meja gitulah. Sudah ada nasinya, ada apa-apanya, gitu. Dibacakan saja qomat. Tapi dengan catatan, qomat yang ia akan salat dengan qomat itu. Balikan deh. Dibacakan qomat di hadapan seorang yang di situ sudah siap makanan, lalu dia akan ikut salat dengan qomat itu. Ini bagaimana? Kenapa kayak sholat mah dah lawe. Itu sholat nate dianggap tidak bagus, bukan makannya. Sekali lagi, bukan makannya sholatnya. Jadi karo hati sholatnya, bukan karo hati sholat, bukan. Aduh, makruh ya dah harusnya, bukan begitu. Makanan mentel lah. Sama mereka kayak jengkol, kayak putih, kayak maksud makannya itu. Nah, jadi bisa dikatakan menurut Imam Muslim, tahiyy sholatnya sholat anu makruh. Berarti salat yang tidak dianggap bagus. Iqomah sudah dibacakan, lalu dia akan ikut sholat dengan yang dibacakan iqomahnya itu, sedangkan makanan sudah siap. Tapi hiji mau melaksanakan salat dengan iqomah itu, kedua dia akan memakan makanan itu. Kayak gitu mah, iqomah itu dibacakan, tapi ayat di warung nasi, sama lain deh, itu kan bukan untuk dia makan, kan? Sudah tersedia selamanya, tuh. Hari zaman Nabi makir, Hamzat bihadrat itu amtikir. Tidak setiap saat makanan itu tersedia di setiap rumah, itu tidak. Umumnya makanan teh ngadadak masak. Nah, ya ada yang digoreng, ada yang dibakar dan sebagainya. Nah baru disiapkan. Dan biasanya zaman Nabi itu kalau makan makanan yang sudah dingin. Tidak biasa makan makanan yang panas-panas. Artinya masih ada waktu lah untuk tidak dimakan panas-panas. Nah, idza hadarat asya, bila makanan sudah disiapkan, seperti baru nasi ya, dimain. Nasinya sudah ada, sayurnya sudah ada, di situ ada ikan asin dan sebagainya. Bisa ya tah najaza. Lalu ada niat, tidak
hukum mati dia. Lalu ada niat untuk memakan makanan yang sudah tersedia itu. Qomat dibacakan. Tapi iqomah yang dibacakan itu untuk salat yang ia pun akan ikut mengerjakan salat yang diqomati itu. Dibalikan deh. Kalau hati sholah di hadrati ta'am sudah siap makanan alladzi yuridu aklahu yang ia sudah ada keinginan untuk memakan makanan itu fil hali pada waktu itu. Kayak gitu mah, sholat selesai kena enggak. Itu niat kan? Dia tidak berkeinginan untuk memakan makanan yang sudah disiapkan itu. Tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk makan waktu itu. Yaitu pada waktu iqomah dibacakan. Jadi ulang balikan nanya bisa saya. Pertama, makanan sudah disiapkan. Misalnya oleh istrinya di rumah sudah disiapkan makanan. Atau menyediakan sendiri. Makanan sudah siap. Kedua, begitu ada keinginan untuk makan, terdengar dibacakan qomat yang ia akan ikut salat dengan qomat itu. Mungkin ia jadi imam, mungkin ia itu jadi makmum sama. Nah, sholatnya itu disebut nanti sholat makruh. Apabila makanan sudah disiapkan dan ia sudah ada keinginan untuk memakan makanan itu, tiba-tiba terdengar dibacakan mana lagi? Sholat kirawe, itu sholat makruh ya tuh. Karena itu Nabi SAW di bulan Ramadan, kapan rata-rata Nabi itu sholat gila. Tapi dibatalkan juga sholat saumnya. Nabi itu nanti saja makannya setelah sholat maghrib. Tapi dibatalkan juga saumnya. Yaitu dengan minum dan memakan 1, 2, atau 3 butir kurma. Kemudian salat. Fabda'u bil asya'i. Apabila demikian, maka mulailah dengan makanan itu. Jadi bukan fabda'u bi sholati, fabda'u bil asya'. Ini saya mendengar ya, entah dia salah dengar atau salah menerangkan. Kalau seorang sholat di hadapan makanan, sholatnya tetap sah. Sama harus teuing ngomong. Imam Muslim itu wangi dari kaki itu. Imam Muslim ya. Imam Muslim mah lain masalah tesah. Babu karohati sholati. Sholat eta tete dianggap hade. Bihadrati to'ami apabila makanan sudah tersedia. Alladzi yuridu aklahu fil hali. Yang ia berkeinginan untuk makan makanan itu pada waktu itu. Kayak gitu mah. Sholat hilawai kendai sehar mangkewe. Nah, ada niat hari itu lain deui. Iya mah. Yuridu aklahu fil hali.
ada niat, ada keinginan makan di waktu itu. Dan waktu rek makan, komat dikumandangkeun gitu. Mana heula ya? Kata Imam Muslim, "Fabda'u bil asya." Ari kitu mah cenah da heula lah. Ewe salatna paneri. Nah, jadi gini nantinya. Bisa nanti dia salat munfarid. Karena tadi kan ketinggalan berjamaah. Komat dibacakan itu artinya salatnya berjamaah itu. Apabila ternyata komat dibacakan artinya sholat itu sholat berjamaah. Nah, karena makanan sudah tersedia dan ia sudah berkeinginan makan pada waktu itu, lalu qomat dibacakan, Nabi memerintah makan saja dulu. Ngomong sholat hilang, kayak itu sholatnya sholat makruh. Lain makannya lain. Sholatnya sholat makruh. Kenapa? Karena makanan sudah tersedia, sudah berniat untuk makan pada waktu itu, tiba-tiba iqomah dibacakan. Nah, gitu masalahnya teh. Kedua, jadi bisa nanti dia saat munfarid. Kan tinggalin. Tapi kalau dia makan dulu, kebetulan imam teh maca surat nanu panjang. Seperti sholat isya misalnya. Panjang ya imam teh. Maca suratnya. Nah surat Al-Waqi'ah, nah surat apa Yusuf, nah gitu ya. Panjang. Bisa jadi makan sudah selesai, sholat ini belum selesai. Itu bisa nyusul. Masbuk, mungkin ketinggalan 1 rakaat, mungkin ketinggalan 2 rakaat. Kalau sholat isya kan 4 rakaat, mungkin masih bisa nyusul. Jadi entong digambarkan kieu. Ah, kemarin kayak mau tarik terus makan mah gitu. Setelah makan kalau sholat itu masih belum selesai, silakan untuk kemudian menyusul, yaitu masbuk. Artinya rumah itu tidak jauh dari masjid yang di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Kapan diurang kiai nanya situasinya ya. Di satu lembur itu kan ada kadang-kadang lebih dari 1-2 masjid. Di masjid ini adzan sudah asyhadu alla ilaha illallah. Di masjid itu sudah hayya 'alas shalah. Kan tidak berbarengan. Nah, di masjid ieu kadang-kadang qomat lagi di pengeras-suaraan. Qomat oge. Nah, si A ini, orang ini tidak akan ikut salat berjamaah dengan qomat itu. Artinya tidak ada kaitan dengan ini. Dengan hadis yang sedang kita bicarakan ini. Di masjid itu dibacakan qomat yang dia tidak akan ikut berjamaah dengan qomat itu. Artinya tidak ada masalah. Jadi begini, seorang yang biasa untuk ikut salat berjamaah, biasanya ya, itu kalau sholat tidak berjamaah itu genah saja. Bikin biasa berjamaah mah. Bagaimana bikin orang yang sholatnya tidak biasa berjamaah? Mungkin karena sangat jauh
dari rumah ke masjid. Mungkin karena biasana oge sholatna teh munfarid di imah. Itu apabila qomat dibacakan. Qomat dibacakan. Itu dibacakan kumana. Nah, ada pun saja. Artinya sholat berjamaah. Jadi bab karohati sholah bihadrati to'am alladzi yuridu aklahu fil hali. Bab tidak baik salat di depan makanan yang ia berkeinginan memakan makanan itu fil hali pada waktu itu. Kita sama kebatu. Lamun sudah masuk waktu salat, makanan sudah sedia, rek salat. Rela segitulah yang sinu diurang ayeuna mah. Jawab nate, hari geus niat rek dahar mah harita langsungkeun we. Langsungkeun hari kada makan. Nanti salatnya kemudian, mungkin dia sendirian salatnya, mungkin juga berjamaah. Tapi diurang ayeuna mah. Sedangkan yang dibicarakan Imam Muslim ini adalah situasi dan kondisi zaman Nabi. Yang rata-rata orang itu tidak punya catatan jadwal waktu salat. Tapi waktu salat teh terketahui ngadadak. Tuh, matahari sudah tergelincir. Duhur. Tuh, bayangan sudah sama dengan barangnya. Asar gitu ya bari toma. Karena itu di pesantren dulu ya. Di pesantren yang saya juga pernah lihat, di depan masjid teh aya semacam besi gitu tah. Make ieu di siga tetapakan imah. Soke besi itu tengah-tengah teh. Nah, kalau si bayangan itu sudah sedikit aja ke sebelah timur untuk ayam mah ada, artinya waktu zuhur sudah masuk. Tak itu pada tahu mah. Tak ini nama tekuru itu teh. Kenapa? Sudah ada jam yang bisa dipercaya akurasinya dan sudah ada jadwal yang terpampang. Paling beda sedikit. Ya setengah atau 1 menit antara perhitungan yang satu dengan perhitungan yang lain. Hadis yang kedua, idza qurribatil asya, ima haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili, haddatsana Nuwah bin akhbarani Amrun an Ibn Syihab qala haddatsani Anas bin Malik. Jadi untuk mempelajari hadis ini catat narasumber nawe. Orang-orang nama ada sanadna teh pembawa berita itu rawi. Iya makia idza qurribal asya'u apabila makanan sudah disediakan. Sanes warung nasinya sanes ya. Anu boga warung nasi pandidinya sapoe teh asup kan hadis ieu teh. Nah, membuka warung nasi teh lantaran sakapoe nambah sangu, nambah nasi gitu. Kemudian ada apa makanan-makanan apa? Sakatun mah ini teh keluar membuka warung nasi teh. Mulai ke kupat tahu. Nasi nama keur batur. Iza qurribal asya bila makanan sudah didekatkan, disediakan, wa hadratis sholatu dan salat sudah datang, fabda'u bihi maka mulailah dengan makanan itu qabla an tusallu sholatal maghrib sebelum salat maghrib. Tadi disebutkan salat maghrib.
Wala ta'jalu an asyaikum tong rurusuhan senadaharna sasere. Nah, eta mereka rusuh tinggalun, rek sase tinggalun sarua pae. Untuk yang akan berjamaah. Balikan deh ya. Iza quribal asya'u bila makanan sudah tersedia wa hadratis sholatu dan waktu salat fabda'u bihi mulailah dengan makanan itu qabla an tusallu sholatal maghrib sebelum kalian salat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum tong rurusuhan sanadahar teh. Ke salatna teh beres da tinggalin kaharna teh bener. Tong rurusuhan santai-santai saja, tapi jangan menganggap salat itu tidak penting, itu saja. Sekarang nomor 65. Di situ ada, sekali lagi ya, di situ ada tanda kurung titik-titiknya. Artinya ini masih menerangkan hadis yang di atas. Cuma ada beda kalimat. Ada kalimat sholat maghrib, ada kalimat wala ta'jalu an asyaikum. Jadi ada kata-kata yang berbeda. Tapi pada riwayat yang sama, yaitu Imam Muslim, dan dari narasumber sama, yaitu Anas bin Malik. Karena itu ku Imam Muslim tadi nomeranin. Nah, maksudnya itu ini. Kemudian hadis nomor 65, etamah narasumberna nerangkeun beda, yaitu an Aisyah anin Nabi. Jadi nuluhur mah Anas bin Malik nerangkeun, nu ieu mah Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 66 di bawah. Haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Abi, qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, kurung walabdulahu, haddatsana Abu Usama taqala duaan, haddatsana Ubaidullah an-Nafi'in an Ibni Umar, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi semua ini hadis qauli ya. Nabi yang bersabda, "Idza wuzi'a asya'u ahadikum." Ini garisnya. Ari nu luhur mah idza qurribal asya dideketkeun. Ari hadis nu kahiji mah idza hadarul asya. Kabedaan teh. Salvenya ya. Jadi kalau di pesantren ini tidak sederhana. Sebagai masalahnya itu selalu apa? Yang kita bicarakan menurut bab Imam Muslim ini. Hadis nu kahiji mah tidak hadoro asyah, hadir makanan. Itu bahasa asalnya. Hadis nu kadua mah idza qurribal asya, sudah didekatkan makanan basana teh. Ari hadis anu kagenep puluh genep mah basana teh bukan idza bukan hadarul asya. Tapi basana teh di situ idza wuzi'a asya'u ahadikum. Kalau makanan kamu sudah ditaruh, sudah diletakkan, wa uqimatis sholatu dan qomat sudah dibacakan, tabda'u bil asya, maka mulailah dengan makanan itu. Wala ta'jalanna entong rurusuhan. Jangan tergesa-gesa.
hatta yafrugo minhu, sampai dengan selesai daripada makanan itu. Sampai dah rela selesai. Itu ya. Saya ulangi ya. Bila seorang mendengar qomat dibacakan dan ia mau ikut pada qomat yang dibacakan itu, berarti berjamaah. Bagaimana kalau sholatnya munfarid? Misalnya sholatnya di rumah. Ini berlaku tidak? Kelihatannya di sini silahkan Anda memilih mana yang lebih baik. Nah, apa nomor satu qomat manehna? Murid dahar manehna sorangan. Jadi tidak segera qomat itu dibacakan. Karena yang membacakan qomatnya juga dia. Tinggal memilih apakah mau sholat dulu atau mau makan dulu. Kalau sekiranya makan itu nanti lama dan sholatnya kemudian menjadi akhir, maka silahkan sholat dulu. Sendiri nih, kalau sendirian. Kalau sekiranya sholat dulu itu akan lebih baik daripada makan dulu, silahkan sholat dulu. Bisikir hari kersalat ingat wae kana dahar. Tapi hari kerdahar betul ingat ku salat. Eta teh bahasa moyong, teh sebenarnya ada moal gitu moal. Silakan aja untuk mengambil mana yang terbaik. Kalau ini sendirian. Adapun hadis-hadis yang kita baca ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Qomat sudah dibacakan orang lain. Dia mau ikut sholat berjamaah dengan iqomah itu. Makanan sudah tersedia dan sudah ada niat untuk makan. Begitu sudah niat untuk makan, qomat dibacakan. Dah harus makan saja dulu. Nah itu ya hadis teh. Yang bawahnya sudah dibicarakan pada hadis yang sebelumnya, dan ini hanya membicarakan sanad-sanadnya saja. Artinya rawi-rawinya saja. Timer udah panjang. Nomor 67. Artinya hadis katakanlah yang terakhir. Hadatsana Muhammad bin Abbadin, hadatsana Hatimun wa ibnu Ismail, an Yaqub bin Mujahid, an Ibni Abi Atiq, qala tahaddastu ana wal Qasimu inda Aisyah radhiyallahu anha hadisan. Kurang tutup terjemahannya, panjang. Jadi Syekh Ibnu Abi Atiq, kami berbincang-bincang. Tahaddastu ana wal Qasim. Aku dengan Al-Qasim ngawangkong jadi ngobrol di samping Aisyah. Obrolanana wa kana Qasimu rajulan lahana. Qasim itu seorang yang lahana. Al-Qasim itu seorang yang naon disebutnya teh. Coba ngomong. Besok ngobrol. Wa kana li ummi waladin, dan dia itu suami dari seorang ibu yang punya anak. Faqalat lahu Aisyah berkata kepadanya, "Malaka la tahaddasu kama yatahaddatsu ibnu akhi hadza?" Mengapa engkau tidak ngobrol, tidak berbicara sebagaimana berbicaranya anak saudara ini?
Amma ini qad alimtu min aina utita. Adapun sesungguhnya aku sudah mengetahui dari mana engkau didatangkan. Hadza addabathu ummuhu wa anta addabatka ummuka. Ini menjadi masalah lain dehnya ya. Jadi masalah anihi mah budak teh dididik ku bapana, oh iya mah budak teh dididik ku indungna, kan lain deh masalahna. Qala faqadibal qasimu wa adabba. Kemudian Qasim itu agak marah. Wa adabba, yaitu rada nyentak cek urang. Rada nyentak. Falamma ra'a ma'idata Aisyah, tak hati dengan ngawitan nama. Tatkala ia melihat makanan Aisyah, qad utiya biha qoma, sudah disediakan. Tatkala ia melihat ma'idata Aisyah, makanan Aisyah, qad utiya biha, sudah disediakan, qoma, ia berdiri. Qalat, kata Aisyah, aina, kemana? Kemana? Mantung di mana? Tadi kerja riuk kita ngobrol. Kerja riuk ya. Al-Qasim seorang lagi di depan Aisyah. Lalu makanan datang. Makanan Aisyah datang. Disediakan. Al-Qasim langsung berdiri. Setelah makanan Aisyah itu disediakan. Kata Aisyah, aina, kemana? Qala usolli rakaat salasan. Sana usolli fardhu di sana, usolli rakaat salasan. Rek usolli sana. Qala kata Aisyah, ijlis, tiup. Nantung tiup, gitu. Qala ijlis. Budar, diuk. Kan tetek apa sinda, kena saya, budar, diuk. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada salat di depan makanan. Wala huwa yudafi'uhul ahbasan, dan tidak ada salat yang saling desak-mendesak dengan yang akan keluar. Cek urang mah mun tiba borge kita nahan itu tentang gitulah. Batalkeun we. Sabab engke lamun yudafi'ul ahbasan salatnya jadi benar. Yang lain deh masalahnya. Hanya di sini menerangkan kata-kata la sholata bihadratit ta'am, yaitu bukan tidak sah sholatnya, tapi kata Imam Muslim, sholat itu karohah, tidak dianggap baik apabila tak gitu itu. Imam Muslim ya pakai syarat-syarat, apabila makanan sudah disediakan dan dia sudah berniat untuk makan makanan itu, untuk dia makan pada waktu itu, tiba-tiba mendengar qomat dibacakan. Mana yang ada lupa? Kata Nabi, selesaikan saja dulu makan. Lamun gitu. Jadi salat ini berjamaah. Teruskan ya, dengan penjelasan tadi itu. Bagaimana kalau imam itu membaca surat yang panjang? Makan sudah selesai, sholat macan. Tentu dia bisa menyusul untuk masbuk pada sholat itu. Bagaimana kalau sholatnya munfarid?
macakan komatna dia, komat dibacakan oleh dia. Lalu makanan ini sudah siap. Rek sholat heula, rek makan dulu. Eta mah isian sendiri. Nah, apa membacakan komatnya gimana? Yang membacakan komatnya juga dia. Apakah sholat dulu atau makan dulu? Silahkan. Mana yang lebih baik di antara kedua itu? Kalau yang komatnya dia, yang makannya dia, yang sholatnya dia, artinya munfarid. Kalau yang dikatakan pada bab Imam Muslim ini, dia mendengar komat dibacakan oleh siapa? Tentu oleh orang lain. Yang dia akan ikut pada syarat yang komatnya dibacakan itu.